Nah, kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya, jadi itu sudah itu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lah gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji ndak. Cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Anak-anakku sekalian, para jamaah majelis Rasulullah dan para pecinta Sayyidina Muhammad, sampai kita kepada tausiah terakhir. Nanti setelah ini ada zikir bersama, zikir jalalah seperti biasa. Namun kita akan dengarkan tausiah terakhir dari yang kita tunggu-tunggu, jauh-jauh dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau menghadiri acara kita dan beliau tadi menyampaikan, saya tanya, Gus, kira-kira Gus Baha mau di podium atau di sini? Saya milih ceramahnya sambil duduk. Jadi khasnya Gus Baha ini adalah anak-anakku sekalian sangat tawadhu. Ilmunya luar biasa, tapi tawadhunya juga luar biasa. Beliau tidak mau berdiri, beliau akan duduk saja. Jadi mohon kita simak, kita dengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, alaihi fal yatafaddal mashkur wa ma'jur. Ini nanti tak kasih kanan, tak kasih dua lagi. Saya punya hutang ngasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Nabil, semua keluarga besar Habib Muntir, semua min usulihi wa furuhi sedanten ingkang kula hormati. Ingkang terhormat Habib Ahmad Bahar, Habib Ja'far Al-Attas, niki wonten Profesor Nazaruddin, wonten Pak Muzani, wonten Mas Nusron sedanten ingkang kula hormati. Yang spesial, saya ini punya dua permintaan. Satu, jangan diundang lagi. Dua, saya minta maaf kalau yang ingin ngundang, mohon nggak usah diteruskan. Saya akan cerita yang ilmiah. Saya terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saifur Rijal. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga? Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama, karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas, untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya
satu. Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai-kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyah diyawau bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Shahihul Bukhari, ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaquluna la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar, tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini supaya kalau sholat jenengan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini,
La nuhsi Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al Ansori. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar Al Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gojlokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar Al Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak. Bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhsuna islamu, bisa saja dia Islam fakhsuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar Al Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani adam a'la wa asyrafu min adzikri al hasil min al malaikah li husuli dzikril adamin ma'a kasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wis di neraka yo nangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggali aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman.
Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang ganteng tuh enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ngono iku mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang Yanatul Thalibin, bi kana makana wa bi yakunu mayak. Nah kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya, jadi itu sudah itu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. Repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusan ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji ndak. Cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan memang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures. Karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri. Memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiyah. Tamat terus. Beliau kalau di rumah hormatnya enggak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus. Sembrono ya di sini itu.
Ya tapi nggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi nggak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa ahmadu fi mahamida alamaniha rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadat din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Enggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kata, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran, dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika, ini kata kitab Fathul Bari lagi, kita berlogika a'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat, sesuatu yang kita sepakat tidak mampu. Nah kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu udah bisa. Inna wahala yastahi ayyadriba masalam ma'ba'udatan fama fawqaha. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar fa innal ladzi yusyahadu bil absor yang qaridu bingkiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirra. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur, ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan. Kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah anak menodongannya mandi.
Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu tidak usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqil. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kuna akramal umami. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka biidal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim reso nyafaati gitu. Itu jenenge wala yadhiqa Rasulullah jahuka biidal karimu tajalla bismi muntak. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat fi yaumil qiyamah. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi. Saya ini termasuk kiai yang sergap tanya Mas Nusron. Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadapan-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis harus menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Waskuran ini ngosiro Muhammad Ismaila yang Nabi Ismail wal Yasa ala Nabi Yasa wa Yasa Nabiun Nabi wala mutelam zaidatun zaidah wadal kifli lan Nabi Dzul Kifli ukhtulifatin sulai anopo fi nubuwati ing dalam kenabiane Dzul Kifl kila den dawuh napa ngene kenapa darani Dzul Kifl kafala nanggung sapa Dzul Kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi
Farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring dal kifli ilahi ila dil kifl minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane dul kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa pembunuhan. Wa kullun des kabehane kabeh kulhum tiksane para anbiya iku minal akhyari setengah saking wong pilihan jam'u khairin jam' lafat khairin bitaskiri kelan tasdid. Hadza utawi iki iku zikron iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lahum maring para anbiya. Carane ngenang bisana iklan ngelem al-jamili kang bagus guna ing dalam kene. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa innalil muttaqina lan sak temene iku setengah saking wa innalil muttaqina. Lan sak temene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asyamilina kang mengku kabeh lahum maring para anbiya. Lahus nama abin yaktine ana apike bali marji indekse bali fil akhirat ing dalam akhirat. Jannati adn tegese swarga adn. Uti lafaz jannatu adine badalun dadi badal awat hufain to dadi ataf bayan li husna ma'ab kedhi lafaz husna ma'ab. Mufattahatan ingkang kabuka lahum keduwe para akhyar apa alabu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lungguh santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasé kiye kuno maknane padi-padi, pelungguhan sing enak ning sofa utawa ning padi. Ning sofa utawa ning padi-padi, pokoke lungguh enak, nyaman. Ya ta'una. Kang padha manggil sapa ngake via fil jannah bifaqiatin lan buah-buahan kathiratin kang akeh wasarabin lan minuman. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tardi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya maksudnya ora jelalatan delok wong lanang liya habisatul ayuni tegese fokus mripate mu'ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi atrabun tur sejajar kabeh asna nuhunna tegese utahe umure para bidadari wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33. Apane sanatan taune jam utir bin lafat atrob jam lafat tirbin hadza utawi iki mazkura huma perkara tu'aduna kang den janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil ghaibati lan dhamir ghaib hadza ma yu'adun wa bil khitabi lan kelawan apa khitab tu'adun nah kira gitu napa hadza ma tu'adun apa yu'adun tu'adun ya berarti kira kita pakai khitab dan sebagian qiraah pakai apa ghaib berarti hadza ma yu'adun iltifatan halid dadi iltifat itu berubah sangka redaksi ghaib dadi mukhatab utawa mukhatab dadi napa ghaib liyaumil hisab fi krana dina hisab li ajlihi tegese krana are hisab inna hada sak temne iki la rizquna iki rezeki kita malahu ora ana tetep keduwe rizquna min nafatin utawi entek ing kita tegese entek wal jumlatu te jumlah halun dadi hal min rizquna sing lafat rizquna au khabar untuk dadi khabar sanen kang kedua. Jadi khobar kedua li inna kedua inna. Aida iman tegese khali langgeng au daimun to anane rezeki ku langgeng. Hadza utawi iki il mazkuru tegese barang kang disebut lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Iku ngene. Wa inna lit-taghina. Hadza khubtatun khudifa khabaru qatan wa musawata khulusun. Qoli hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru iku barang kang den janjekno lil mukminin wis pokoke ngoten lah wa innal taghina lan sak temene iku setengah saking wong sing lacut kabeh musta'nafun la syarra ma'abin iktine nggon sing elek rupane jahanam rupane neraka jahanam yaslona bakal manjing sapa tauhin wong sing lacut-lacut utawa tauhun ha ing jahanam yadkhuluna tekse manjing sapa tauhun ha ing jahanam fabi salmihat mongko iku elek banget almihad apa nggon lemean ail firasu tegese nggon nembean ai hadza utawi iki jahanam to hadza utawi iki niki fabi samongko iku elek banget almihadu utawi nggon lemean ai hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemean hadza utawi iki ail adabu tegese adab al mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badau saungse dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab utawi iki ku hamimun anane neraka jahanam ku hamimun niku banyu sing banget panase maun tekse banyu harun kang banget panase mukhrikun kang ngobongno wa ghasakun lan napa nanah bitakfifik lan takfif atas siti lan tasdid ghasak ma tekse perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi ahli nari saking napa nanae penduduk neraka la wa akharu min syaklihi aswad wa akharu lan ya ana bentuk liya
Wa akharulan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah azab. Ail misil mazkuri tegese padane disebut minal hamimi saking napa? Banyu panas wal ghasaqi lan nanah azwajun. Utawi iku ana pira-pira werna. Azwajun iku pira-pira werna. Pira asnafun tegese pira-pira werna. Manane adzabum tegese te siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka inda dukhulihim nalikane manjingi ahli nar anara neraka bi adbaihim kan para pengikut mereka. Diucapno ngene hadza faujum muqtahimum makum. Hadza utawi iki ku faujun niku sekelompok jamun tegese sekelompok. Muktahimun kang bakal manjing dakhirun tegese manjing makum sertane sira kabeh manjing annara ing neraka. Bisiddatin kelawan repot. Bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh. Fayaqulu mongko ngucap sapa almadhuuna sing dinut la marhaban bihim. Ora ana bejo kemayanganku maujud bihim kan ahli nar ila saat tegese ora ana lunggar ku maujud lahum kedhi alaihim ing atase ahli nar. Indang sak temne wong kabeh usulunari bakal masuk neraka. Kalau padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik uti sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan iku maujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodam tumu disena sira kabeh ing kafiran ail kufra lan kedhe kita. Fabi sama iku mongko iku elek banget al-qaror apa kon tetep lan kedhe kita walakum lan kedhe sira kabeh anaru ten neraka. Kalau do padha ngucap sapa wong akeh eden klan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kodam iku dhisikna sapa man utawa menyuguhkan sapa man lana maring kita hadza ing azab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adzaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum hale uta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai ku apa lana kedhe kita lana ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dalam donya tak itung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukhrian ing bahan ala-alaan bidomisin wa kasriha. Aku nate kesewete kita nasakhiru bihim utawa naskharu bihim. Iku ngenyek kita bihim kelan kabeh fid dunya ing dalam donya wal ya'u tenas ya nasabi krana nasab. Amafkudunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asyrar. Amzaghat utawa ora ketok malat tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam naro mung ora ningali kita hum ing wong akeh wa hum te wong akeh fuqaraul muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka Ammarin godine Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlinan. Inna dzalika sak temene mukon-mukono kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku tumibane dzalik. Wa wa ta iki ku takhasumu ahlinar iku dadi pertukarane ahli neraka. Kama kodine perkara tatqadama kang dhisik apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammadul kufari Makkah innama an munzir. Saat temen itu ingsun mungdirun sing ngekei peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekei peringatan binari kelan neraka. Wa mami ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilahi itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran iku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qaharu dat sing akeh maksane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluke Allah. Bon kula terangno guys, mulai napa? Waskur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhirin. Niki ngaji guys, wae eling-eling itu. Kula jek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula jek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran iku la yaqulu wa la yasrabu. Eling-eling. Terus wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Lan wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah rungokno tenan.
ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah iku mboten apa? Mangan mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ana benere kok enggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh yang penting itu duwe napa? Mursyid. Lah mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh aduk dhewean ya malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji ku repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangane sebuti dawuh Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ndak boleh orang persepen. Ya dadi nek ati tangga ayu, nek ben jagongan ku depan umum. Ben ora macam-macam. Nek kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan mbek cah elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen kaya dhewe. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Dados dalane Allah iku kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah, mergo Allah iku mukhalafatul lawati, niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabudal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Lah saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kowe anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa Allah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah dulu dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana.
Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal iya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi jajan. Wah, saya belajar filsafat sendiri. Maling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Nggih jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah rasul hadis sing nerangno sapa? Misale ki ngerti nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni usolli. Sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Lirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas. Andai kan tanpa sanad, maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ki sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampean nak bedheki. Kowe saiki misale wis sisa niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misale, terus ba'diyah wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu ndak ada riwayat. Nabi uripe di Mekah Madinah. Kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih. Usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi enggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, wah Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah. Pindah putih? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap di Madinah, orang Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah. Misalnya, milih nanti. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang.
Mulane laulal ulama lama arafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya enggak, salam templek sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam templek ngono kok jalukane apa? Swarga. Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling ya makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenale ra tau mangan. Terkenale ra tau ngombe. Kan kesane kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lah yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang enggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok ora apa-apa. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi ini secara ilmu dan sahabat enggak pernah kecewa misalnya nyun sewu Nabi dipanah kok popo ya ora kecewa ya seneng ae. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Ndak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada atau wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ono kuburane, balik neh ning langit, soalnya itu dinti lah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru. Ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim. Pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa yang nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu.
Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti wong Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa nganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar kita ganti beras karena maknanya qut, makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi enggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Lah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin, kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani qut sama alat tukar apa? Qut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lane lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Anut Kanjeng Nabi misalnya terus sanatnya gimana coba? Misalnya salat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah, itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saiki rungokno. 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana. Bodoh utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh. Cukup jihah. Jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama, lama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus seterusnya. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya. Juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati. Mana ada target Islam ingin
dihormati. Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati wong. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya dari ilang-ilang ya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama membawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh, nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu kalau enggak kita pakai riwayat enggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya. Bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul nggak dapat? Iya nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150, berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500.000 ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia, makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo rausawa, rausah napa? Rasa gaji. Meskipun ya mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana, yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus, karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah, karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayuhin. Wong ayune delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah nek delok terus. Jadi ya jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini. Negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengin wong anut hukume pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya ning keluarga. Ngono iku ngelatih wong lali kewajibane. Ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak
meninggal, anaknya misalnya yatim atau punya adik meninggal anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Lalu itu bahaya, kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrah kiai. Mun yai kula pasrah bongko anak-anak kula dedekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apik nggawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa wadal kifal napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh napa? Butuh sanad. Terus kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing pangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma kan antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Qur'anu kesehute Quran alladzi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ladzi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekan ingsun kum sira kabeh ing dalam Quran bima lan perkara la ya alamu. La lamu kang ora den pinawuri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim. Ku cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan
percakapane malaikat papan atas yaril malaikati idyaktasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah in huwa ora ana ta kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala idyaktasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingtar tegese banget oleh ngekeki peringatan waskuran ilinga sira iskola nalikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah wa utawi basar iku adamu adam Faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun wa namanani sanut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah kuwi dadi setengah Nasrani kuwi dadi Roh Kudus iki dadi mulane repot. Dadi namane sanut aku wis. Pokoke min ruhi sanging roh sing digawe ingsun ya rada bulet menan. Fasara mengko dadi sapa Adam ku khayyan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh utahe ngidhofano lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Dadi umpama agama kok anut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya dan kita sambung di lain waktu dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.